والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ونبيه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين والشفيع المذنبين وشيخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Santai Kiai, nyonkan ikhlasna Kiai. Mohon maaf saya nggak langsung ke masjid. Nanti saya ke masjid. Ini ada bintang tamu juga malam hari ini. Ntar saya baca dulu ya. Saya baca dulu, nggak enak. Duit udah masuk semua. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Kepala Desa Bapak Haji Alawi, Kepala Desa Sukacai. Ya Pak. Yang saya hormati Bapak Haji Alawi, juga para tokoh masyarakat Al-Mukarram Ustadz Mun'im, tokoh masyarakat Sukacai, juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hidayat, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Sukacai, Bapak Mahadi, Kepala Pemuda dan Panitia Sukacai, Ketua RT dan RW Kampung Sukacai. Aku suka kamu. Ketua BKMT Kecamatan Baros Al-Mukarramah Ustazah Hajah Iyo, juga Ketua Babinsa Kecamatan Baros Bapak Rahmat, Babin Kaptibmas Desa Sukacai yang terhormat Bapak Yudi, dan juga seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman Kampung Sukacai. Mohon maaf saya pakai kacamata karena emang rada burak, tapi kalau mah duit nggak burak, agak caang. Dan ibu-ibu saya, teteh saya, kakak-kakak saya, semuanya saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Hapunten wae, demi Allah nggak bohong. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, teteh saya, emak saya, nenek saya, kakak saya, guru-guru saya, tokoh pemuda semuanya malam hari ini di jamak baik. Kulluhum, everybody, I love you full. Saya senang sekali malam hari ini ada di Kampung Sukacai. Jamaahnya luar biasa, panitianya juga luar biasa, adik-adik saya juga, iya kamu luar biasa. Aku biasa di luar. Mudah-mudahan adik-adik kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Besok dari Kampung Sukacai akan lahir Presiden Republik Indonesia. Nanti bakal lahir dari Kampung Sukacai ulama besar. Bakal lahir pengusaha kaya.
dan kita kumpul malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini kita maulid, ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Acara demi acara saya sudah dengar dari sana. Tadi sebelum maghrib saya sudah sampai di sini, sudah melihat-lihat sawah. Bukan mau beli, mau neangan belut. Tapi saya bangga lihat adik-adik saya, kakak saya, banyak santri. Saya lihat juga tadi ibu-ibu dari majelis taklim, ada yang qasidah ya. Tadi saya udah diajak foto bareng sama ibu-ibu Az-Zahra. Saya diri di depan buat contoh catering. Dan kita semuanya malam hari ini, mohon maaf saya bahasa Sundanya rada kasar, jadi nggak berani ngomong bahasa Sunda, takut nggak sopan. Ya saya maaf gitu. Saya lamanya sih di Jakarta, walaupun saya pernah mondok, pernah. Cuman teman-teman saya ngaji, saya maling lauk. Ya kiai buka kitab, saya ikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok ngan bisa buka tutup doang. Tapi malam hari ini saya ngerasa luar biasa. Peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad. Di Sukacai ini enak, adik-adiknya kompak tuh, cakep bener, teratur, Masya Allah. Ini cikal bakal daripada persatuan dan kesatuan. Amin ya Rabbal. Sukacai akur masyarakatnya. Amin. Mudah-mudahan malam hari ini masing-masing yang punya hajat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya saya lihat pengajiannya kebanyakan ibu-ibu, dan memang saya paling resep kalau jamaahnya ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tuh lepas gitu ketawanya. Iya, apa namanya, ketawanya tuh nggak ragu-ragu gitu. Gitu. Beda kalau sama bapak-bapak gitu ya. Ketawanya dicicil. Lihat cuman sedikit. Gitu. Kalau ibu-ibu rada heboh. Nah, pengajian ibu-ibu tuh rame, baru duduk aja kita udah rame. Ibu-ibu tuh paling senang, saya mah paling senang. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan, bapak-bapak belakangan. Karena kalau ibu-ibu bapak-bapak masuk surga duluan, ibu belakangan, rada gandeng. Ya karena ibu-ibu mah resep ngajinya rame, betul. Itulah ibu-ibu calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Baru nyampe di sini saya udah dengar tadi semangat. Selawatan aja ada lagunya kalau ibu-ibu mah. Tadi tuh mari oh mari baca sholawat Nabi. Mari oh. Ya ada tadi ya. Baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hai kawan. Kalau pengajian ibu-ibu baru duduk aja udah ada penyemangatnya. Benar. Kalau pengajian bapak-bapak memang nggak ada yang apa lagu-lagu itu. Benar. Makanya ibu-ibu hebat luar biasa. Amin. Maaf bapak, saya ngalem pemajikan bapak-bapak. Saya dengar lagi tadi ada lagu apa, selawatan. Enak kalau ibu-ibu mah. Dan hanya pengajian ibu-ibu yang mau ngaji ditawarin seragam. Pengajian bapak-bapak nggak ada yang berani ngutangin seragam. Belum pernah saya lihat ada ustaz sebelum ngaji. Mari sama-sama sebelum kita mulai pengajian kita, ini ada yang 3 kali bayar, ini ada yang 4 kali bayar, ini ada yang 5 kali bayar. Enggak kan? Makanya ibu-ibu harus rajin ngaji. Insya Allah seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak seragamnya enggak banyak, paling setahun 2. Kalau ibu-ibu bisa 5, 6 benar. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar.
Ada yang baru tadi ngambil. Ada yang sisa kampanye. Rame nggak? Rame. Kalau pengajian bapak-bapak jarang ganti-ganti seragam. Paling yang diganti kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada putih, ada ungu, ada pink. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Walaupun yang ceramah malam hari ini mesti sadar ibu, saya bukan ustadz beneran. Awas. Kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Kalau mau rame sama saya. Ibu masih ingat kenapa saya bilang saya bukan ustadz beneran? Ibu masih ingat di bulan Ramadan setiap sahur ada sinetron para pencari Tuhan. Ya, ada ustadz yang takut banget sama istrinya. Iya bu, ada ustadz dari dagang cau teh, benar? Itu aku. Iya, cerita sinetron aja takut sama istri, padahal aslinya mah busyun. Ini mohon maaf. Jadi kalaupun saya ceramah enggak serius-serius karena bab saya babnya bab pasalnya juga pasal yang ceramah yang dengerin juga nanti pulang dapat ilmu hebat. Sampai di rumah mau ke cai mau tidur udang sare pamajik aing pamajikan aing aja. Karena kita cari senang, benar. Jangan cari susah udah turunan. Cari senang biar sehat panjang umur, amin. Ngaji juga nggak harus serius-serius banget kali, biasa aja. Yang serius juga belum tentu masuk surga. Bener. Tetangga saya ngaji serius banget, kirain ngaji nggak tahu molor. Ada juga terlalu serius tawadu depan kiai 3 jam nggak bergerak. Tawadu sopan. Begitu udah nyeri cangkeh. Jadi santai aja, jangan terlalu serius. Termasuk teteh sama suami juga jangan serius-serius. Biarin suami hitam nggak masalah, asal banyak. Biarin suami di rumah terus nggak ngaruh, asal punya. Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Selesai. Ya bu, maaf pak, istri itu nggak butuh-butuh banget sama kita. Kita harus sadar. Yang dibutuhin istri kita adalah taeta. Bahkan ada yang berani terang-terangan, nggak apa-apa jadi janda juga nggak apa-apa, asal janda yang banyak taeta wanian. Bahkan secara jujur saking capeknya ternyata di dalam rumah yang lebih dulu meninggal dunia itu suami. Maaf bapak, punten, yang lebih dulu mati itu di dalam rumah tangga itu rata-rata suami. Harus sadar kita bapak bahwa kita ini pelan-pelan lagi mau dibunuh. Karena tadi udah tahu suami nggak punya duit, tetap istri mintanya mah. Udah tahu suami lagi nggak megang duit, tetap istri pengennya. Itu pak yang bikin kita cepat mati. Makanya suami berharga di rumah tangga kalau punya. Buat apa punya suami ganteng di rumah terus kalau nggak pernah ngasih? Tuh. Dan jujur ibu, benar. Kita hidup butuh. Makanya pengen jadi suami yang hebat harus banyak duit. Muntah boga duit, baik-baik. Bisa dipaehan. Mohon maaf saya Sundanya rada kasar karena kebetulan memang
ibu saya Arab. TKW. Mak aing TKW, bagian ngumbah beas. Nggak percaya dia, masa katanya emaknya Arab, anaknya hidungnya begitu. Mesti bersyukur orang yang hidungnya kecil umurnya panjang. Karena pada saat sakaratul maut nggak boros, bisa keluar kecil-kecil. Tapi kalau orang yang hidungnya gede itu terehpai. Karena survei membuktikan dia banyak pemborosan. Pada waktu sakaratul maut terlalu besar. Nah, itu olahraga di depan. Ini supaya lebih nyaman aja. Saya tekankan sekali lagi, mohon ikhlas para guru, para kakak, para santri. Saya teh bukan ustadz beneran. KHD ngundang saya sekali baik. Ya maha. Ya. Jadi saya ini temennya Parto, temennya Eko, masih inget ngelaba teteh. Bener ya. Jadi secakepnya saya ceramah tetap baik, babnya bab ngelaba. Uduh. Ya. Dan kenapa saya jarang syuting sekarang? Kenapa saya jarang sama Parto, jarang sama Eko di TV? Bukan karena saya udah alim. Saya jarang syuting itu karena nggak diajak. Karunya yang bener ya. Tinggalkan baik. Ya ngaji heula. Tadi sama Qori udah dibaca tuh. Ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Segitu teh. Kadi itu nak poh. Saya terang-terangan aja Kiai, kalau ceramah saya nggak banyak ayatnya. Bukan nggak bisa, belum hafal. Lu ayat baik. Sepotong lumayan, Bang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Teteh Hasanah, emak Hasanah, kakak Hasanah, adek Hasanah, berarti kita keluarga yang Hasanah. Bapaknya baik, Hasanah. Istrinya juga baik, Hasanah. Berarti rumah tangganya rumah tangga yang punya nur, Hasanah. RT ngaji, Hasanah. RW-nya ngaji, Hasanah. Kepala desanya ngaji, Hasanah. Masyarakatnya ngaji, Hasanah. Berarti ini sukacai kampung yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dunianya Hasanah, ngaji baik. Akhiratnya juga Hasanah. Dunia Hasanah, akhiratnya Hasanah. Doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Segitu juga ngaji. Teteh senang nggak ngelihat saya? Teteh ikhlas nggak ngelihat saya? Segitu juga ngaji. Ikhlas itu bukan hal yang mudah. Kata Kiai, al-ikhlas bi khawatiril alam. Ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Apalagi yang melotot doang baru terus teh. Nah saya kasih tahu Teteh, ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua. Satu gering, dua banyak utang. SE tekan SE. Betul. Jadi harus senang. Biar nggak punya duit tetap sebab cemberut terus juga kalau nggak punya duit nggak ngaruh, tetap aja biar cemberut juga duit nggak senang aja. Hebat. Sukacai itu kelihatan orangnya ramah-ramah. Tuh dari sana jauh ramah gitu kayak nggak ada beban. Teboga utang teh ya. Nyaut di dia loba.
Ya teh, jadi kalau maulid kemarin yang diundang kiai, kalau sekarang yang diundang kita ya. Atuh pelawak kayak kudu ngaji teteh. Parto Eko nggak berani diundang. Iya dong. Kalau aku kan gini-gini ngaji. Aku tahu kamu liatin aku karena kamu suka aku. Buktinya kita sama-sama disuka cai. Atuh bahasa tahu. Kebetulan cai. Ya, ini santai aja santai. Nggak usah serius-serius. Karena mumpung yang diundang penceramahnya temannya Parto, temannya Eko. Kudu senang teteh. Ngaji mah nanti ke kiai. Yang penting mah saya mau ceramah, saya mau dipakai atau enggak, bener atau salah saya nggak pikirin. Yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Atau duit aja mah. Orang bilang saya ada darah Banten, ya ada lah. Kakek saya buktinya makamnya di Caringin, sebelah temboknya makam Abuya, berarti ada. Nggak mungkin ujuk-ujuk. Tahun 79 saya belajar qiraatnya di Caringin, terus saya pindah ke Menes. Pulang saya bingung karena ngajinya nanggung, mau jadi kiai ngedul pan saya mah. Mau jadi jawara boga nyali sieun bae, mau jadi dukun sieun temanjur, nggak jadi pelawak bae. Ketemu Parto, ketemu Eko, aku tinggal poek babna bae. Tapi likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Undang Parto nggak berani hadir, undang Eko nggak berani hadir karena beda. Dan saya dari masih kecil diajaknya juga tahlil, nggak pernah diajak ke panggung artis. Saya hafal, pun sempat viral itu tawasul saya. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak yang ono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan Umi Nu'iyah binti Bapak Nu'etata binti Nu'iyah jeung Nu'eta jeung Nu'itu Al-Fatihah. Itu luarnya, dalamnya ada aja setuganya, ada mobil tuhnya. Cuman yang kira-kira rame saya keluarin. Di Jakarta pasti ada, setiap orang pasti di saat orang-orang gak suka dengan tawasul, di saat orang gak suka dengan tahlil, kita disukajai tetap semangat untuk tahlil. Di saat orang gak suka muludan dibahas kemana-mana, tapi saya bangga lihat adik-adik saya semangat ikut muludan. Amin. Besok kamu jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Jadi orang yang luar biasa. Jadi kiai yang duitnya banyak, pondoknya besar. Amin. Begitu kira-kira tuh. Jangan kayak saya, calang kia ya. Kita mondok malah maling lauk kia. Ya, dia sebatur di malingan baik ke saya. Zaman dulu tuh. Ya, kenapa saya? Karena nggak punya duit. Zaman dulu nggak punya duit, dan memang zaman dulu ya jauh lah. Kalau saya bilang sedih dah kalau cerita mau susah. Makanya saya tuh untung bisa hafal tawasul, banyak yang mati butuh itu. Kadang-kadang pae summa ila ruhi bapak Nu'iyah jeung Nu'eta bapak Nu'eta jeung Nu'iyah wa ila hadrati khususan abina Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu tuh, Bapak Haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak Haji yang ini nih, Bapak Haji yang ini nih yang kuburannya di belakang musola. Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh yang makamnya di pipiran cai. Bapak Nu'eta yang makamnya udah kehalangan ku tembok. Kita butuh tawasul karena kita nggak mungkin masuk surga sendirian, teteh. Kata Kiai tawasala ya tawasalu, tawasulan nyambung. Nanti kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, rambut satu dibelah 7, soledat kita jatuh. Cekelan tah selendang emak tah
eta teh summa ila ruhi bapa nu ieu bin bapa nu eta tah ceklan deui bapa nu eta teh bin bapa nu ieu nu eta jeung nu ieu jeung nu eta ayo aman. Kita perlu pegangan. Nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Ujung doa yang sering kita aminkan, irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanah wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Artinya, biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, biarin kita nggak masuk surga bareng artis, biarin kita nggak masuk surga bareng orang terkenal, asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Susah senangnya kita di dunia karena kita diajar bagaimana jadi senang oleh orang-orang tua kita. Kalau masalah miskin mah gak diajarin, emang udah dari situ. Dari sana udah gitu. Beda ibu, kalau saya dari keluarga bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin. Dari keluarga saya bapak, ibu, kakek, nenek saya nggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin kan belangsak, ima fakir belangsak pisan. Makanya saya belajar tawasul lumayan buat tambahan dapur. Ya Bu. Makanya adik-adik kita, ayo sayang, jangan terlalu fanatik. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan. Tahlil aja. Lumayan. Saya tuh makan enak tuh gara-gara ada yang meninggal. Saya nggak pernah diajak ke restoran, masih kecil seumuran gini ke restoran, ayo nak kita makan daging, nggak pernah. Saya makan daging nungguin ada yang meninggal. Bapak pulang tawasul ada berkat baru makan enak. Beneran dapat daging. Mak saya anaknya 13 waktu itu. Bu, masya Allah, mak super hebat. Mereka saya ingat itu, mak mani mudah-mudahan masuk surga semuanya, amin. Karena mak tuh capek memperjuangkan anak tuh. Ngelahirin anak nyeriin teteh. Ngajuru nyeriin teteh. Nyeri, tapi resep. Cina nyeri, nggak tahu nganakan baik. Ibu saya juga nggak beda jauh. Saya nggak punya ibu yang wajah artis, enggak. Ibu saya kayak ya ginilah. Ini mah bagus, ada krim malam, ada krim siang. Mak saya mah poek. Tapi ngedidik anak cakep. Setiap ada yang meninggal tuh cepetan tuh, ayo ikut bapak tahlil, tak habis kisah, jangan kemana-mana, ikut bapak tahlil. Gerak tuh, kunaon sih mak nggak masak. Nanti kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduk di depan deket kiai. Kunaon gitu mak, lebadinya makanan banyak. Makanya emak saya pinter, waktunya ngaji, waktunya makan. Kata emak saya, jangan orang-orang pada makan kita mesti ngaji, pasti nggak kebagian. Biarin kita nggak dapat ilmu asal dapat makan, karena kan masih kecil belum ngerti. Yang cakep itu ilmu dapat, makanan dapat. Yang kurang bagus itu udah ilmu nggak dapat, makanan juga nggak kebagian. Itu namanya anak tolol. Nih, ini teteh orang senang, harus senang teteh. Lepas beban di rumah itu belum tentu. Enggak poe seri di depan suami. Cembetut, baik males banget ketawa ya kan. Sampai tetangga saya begitu, di depan suaminya berhenek teh begitu dikasih cepean enggak uwe. Kadang-kadang suami itu bisa ya nggak penting-penting banget ya Bu ya, benar. Rumah tangga masa tahun 2 tahun 3 tahun masih asik, kesitunya mah sampai jauh kentut. Iya kan, duit baik. Karena memang kita butuh, harus Ibu. Jadi kalau kenapa teteh di pengajian punya utang, bukan salah teteh. Kenapa istri banyak utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju? Bagus. Aing dicari kanan ya bapak-bapak. Kenapa istri punya utang? Bukan salah istri, karena suami ngasih duitnya. Coba yang jelas ngasih duitnya. Dengerin Pak itu. Pagi pengen ngopi sama sarapan, kira-kira kalau dikasih 10 juta komplit nggak? Makan siang enak nggak kalau dikasih duit sama suami 10 juta? Dijamin enak nggak?
Malam tidur masih miring, miring gitu. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkan dong dikit dong. Ya Bu, iya benar. Itulah kehidupan. Makanya kita buka YouTube, kita nonton TV, hampir setiap hari ada persoalan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Gedeng-gedeng lapor polisi, gedeng-gedeng lapor polisi karena KDRT. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama keluarganya? Bahkan ada seorang kiai datang jamaahnya, kiai, tulungan saya kiai, minta cahaya kiai. Kenaun, ini istri saya kabur dari rumah gara-gara uang belanja nggak dikasih. Berapa lama? Iya 3 bulan. Udah berapa lama kata kiai istrinya kabur dari rumah? Udah 3 hari Pak Kiai. Wow, istri saya sudah seminggu. Artinya urusan rumah tangga siapapun kita pasti ada persoalan di rumah tangga. Makanya teteh minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Kalau minta sama suami ada kecewanya, mintanya sama Allah. Gimana cara mintanya? Deketin di kuping suami. Suami lagi tidur, minta ke Allah, ya Allah, mau belanja nih.